Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan memberikan salah satu pengantar ya, atau prasyarat ya, menuju pintu gerbang ke bab SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Oke, kita mulai saja. Oke, prasyarat. Oke, sebelum saya mulai, bagi adik-adik semua yang belum subscribe channel Bapak, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya ya, agar setiap kali Bapak mengunggah video pembelajaran, kalian dapat notifikasi dari channel Bapak. Jangan lupa juga like, share, dan komen juga ya. Prasyarat. Prasyarat itu berarti sebelum ya, sebelum. Nah, di sini Bapak akan tampilkan kompetensi dasar dan indikator bab yang akan kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar dulu. Apa itu? Kompetensi dasarnya untuk 3 titik adalah menyusun sistem persamaan nilai 3 variabel dalam masalah kontekstual. Ya, menyusun persamaan nilai 3 variabel dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan nyata ya. Yang kadang-kadang juga kita tidak sadar ya. Ya, tapi kadang juga ya kita sudah sadar ya. Itu permasalahan yang bisa saya kaitkan dengan materi saya yang akan saya pelajari kali ini. Kadang-kadang juga seperti itu. Kemudian 4.3-nya apa? 4.3-nya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan nilai 3 variabel. Tadi menyusun, sekarang menyelesaikan ya. Kalau menyelesaikan dengan apa? Tentunya kalau dilihat prasyaratnya, sistem persamaan nilai 3 variabel itu sistem persamaan nilai 2 variabel. Dulu juga sudah ya, ada metodenya, ada menyusun juga ya. Menyusun, kemudian menggunakan metode untuk menyelesaikan. Indikatornya. Nah ini nanti untuk pertemuan yang pertama, nah ini pada prasyarat ya. Untuk pertama untuk kegiatan pembelajaran SPLTP adalah memahami konsep dulu, memahami konsep sistem persamaan 3 variabel, kemudian menentukan penyelesaiannya, menentukan nilai X, Y, dan Z ya. Karena 3 variabel kita harus ada 3. Mungkin P, Q, R bisa jadi ya. Tidak selalu X, Y, Z ya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan metode. Nah, membandingkan berarti sudah kita kaitkan dengan poin yang 2 tadi ya. Poin 2 berarti kita sudah berhasil menentukan penyelesaian, kemudian membandingkan ya. Metode-metode yang dipakai dalam poin 2 dibandingkan kira-kira yang paling mudah yang mana. Gitu ya. Metodenya apa saja nanti kita cross check ke gerbang SPLTP. Nah, kemudian nanti menginjak untuk pertemuan berikutnya ya, setelah pertemuan pertama selesai, yaitu menyusun sistem persamaan nilai 3 variabel dari permasalahan kontekstual. Jadi nanti Bapak berikan suatu masalahan yang kaitannya non kontekstual dengan kehidupan nyata ya. Kemudian kalian harus menyusun dulu. Menyusun apa? Menyusun model matematiknya ya. Jadi soal cerita yang Bapak sajikan atau gambar, kemudian ada soal cerita, kemudian ditarik ya menjadi model matematik ya. Pokoknya dialihkan ke bahasa matematiknya. Kemudian setelah dialihkan ke bahasa matematik atau model matematikanya, lihat poin 5. Poin 5 adalah menentukan penyelesaian. Nah, ini baru kalian eksekusi dengan apa? Dengan metode-metode yang sudah kalian gunakan di pertemuan yang pertama. Oke, lanjutkan. Ini pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga atau terakhir dalam bab sistem persamaan nilai 3 variabel. Yang keenam adalah menyusun sistem persamaan nilai 3 variabel ke dalam aplikasi GeoGebra ya. GeoGebra berarti nanti kalian harus install dulu ya. Boleh di HP, boleh di tablet, atau boleh di PC ya, personal komputer PC kalau punya ya, atau di laptop juga boleh, silahkan ya. Kemudian menentukan penyelesaian sistem persamaan nilai variabel dengan aplikasi GeoGebra tersebut ya. Nah, nanti jangan cuma menentukan, juga nanti harus dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya ya. Apa sih bedanya, kemudian keunggulan dari aplikasi ini itu apa, gitu ya. Kalian harus bisa menyimpulkan nanti. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai pengantar Bapak berikan peta konsepnya. Peta konsep ya, prasyarat, kemudian nanti setelah prasyarat selesai berarti kalian harus baru masuk ke gerbang SPLTP. Nah, prasyarat berarti kalian harus sudah mendapatkan. Bagi kalian yang belum pernah mendapatkan, berarti kalian belum pernah SMP. Masa dari SD langsung SLTA kan nggak mungkin ya. Tapi kalian sudah dalam
proses ke di SMA tentunya SMS sudah kalian lewati, tentunya prasyarat sudah kalian dapatkan, kecuali kalian bolos sekolah dulu ya. Apa sih prasyaratnya? Nah, kita lihat saja. Nah, prasyaratnya ternyata adiknya dari SPLTV. Apa itu? SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel ya. Oke, berarti kalau 2 variabel cukup X dan Y saja. Oke, boleh. P dan Q saja, oke boleh. A dan B saja boleh ya. Jadi tidak selalu X dan Y ya, kadang-kadang PQR ya. PQ X, Y, nah itu ya kalau PQR 3 variabel sudah ya. Nah, dalam sistem persamaan 3 variabel, nah ini pertemuan pertama tadi ya, sudah disinggung di sebelumnya ya. Kita harus menguasai konsep SPLTV, kemudian mampu menyelesaikan SPLTV-nya juga ya. Atau sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan apa? Dengan metode-metode yang nanti akan kita bahas tentunya. Pertemuan kedua tentunya tadi sudah ada kaitannya dengan masalah kontekstual ya. Disajikan masalah kontekstual, kalian menyusun model matematik, kemudian juga harus diselesaikan. Kemudian pertemuan ketiga, nah kita gunakan aplikasi GeoGebra di sini ya. Nah, seperti apa? Ya, kita tahap demi tahap ya. Ini baru pra ya, pengantar saja biar kalian nanti jelas kedepannya saya akan mendapatkan ilmu apa saja. Begitu ya. Nanti setelah ini selesai kita langsung masuk ke pertemuan pertama. Nah, ini masih prasyarat ya. Nah, prasyarat dulu adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini diketahui sistem persamaan linear 2 variabel, 2x tambah 3y sama dengan negatif 1, 4x min y sama dengan 5. Tentukan nilai dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, ini ya. Ini dikatakan sebagai sistem ya. Apa itu sistem? Kan pertanyaan begitu. Apa itu persamaan? Apa itu linear? Apa itu 2 variabel? Gitu ya. Nah, persamaan sendiri, persamaan adalah, nah, kalau mudahnya kita lihat saja di sini. Ketika kita gunakan tanda sama dengan ya, tanda hubung sama dengan, itu berarti dia artinya persamaan ya. Kalau cuma satu dia cuma persamaan. Nah, kalau sudah digabung seperti ini, kita sudah bisa sebut dia sebagai sistem ya. Jadi kalau kita acuannya adalah sistem persamaan, berarti dia harus memiliki minimal 2 persamaan. Kalau cuma satu, ya dia cuma persamaan saja. Linear itu asal kata dari line, garis ya. Garis itu tidak ada yang kelok-kelok ya, lurus ya. Jadi kalau linear, kalau kita sajikan dalam koordinat kartesius, dia akan berupa suatu garis ya, garis pasti lurus. Gitu ya. 2 variabel nanti tinggal cross check sendiri ya, kira-kira apa. Nanti jadi kalau sistem persamaan dengan 2 variabel, silahkan disimpulkan sendiri ya. Banyak sekali referensi ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, ini ternyata persamaan linear tidak berbentuk bulat semua ya. Nah, ternyata ini ada bentuk pecahan. 1 per X ditambah 2 per Y sama dengan 7 per 6. Kemudian yang kedua persamaannya adalah 3 per X min 1 per Y sama dengan 7 per 6 juga ya. Tentukan HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Nah, ini yang pertama dulu. Ya, kita bahas satu persatu dulu ya, karena ini pengantar atau prasyarat, berarti saya mengulang lagi ya. Ingat, kalau matematika adalah materi yang terstruktur ya, atau ilmu yang terstruktur. Artinya, kalian harus menguasai step by step ya. Step 1 berarti kalian harus menguasai, baru kalian bisa lanjut ke step 2. Step 2 dikuasai berarti bisa lanjut ke step 3 dan seterusnya ya. Yang 1. Diketahui sistem persamaan linear 2 variabel, 2x tambah 3y sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua adalah 4x min y sama dengan 5. Nah, tentukan nilai dari x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Oke, jawab. Pertama, 4x min y sama dengan 5. Nah, 4x min y sama dengan 5. Ini kita jadikan 4x ditambah 5 sama dengan y. Berarti nanti y-nya pindah ruas. Nah, ini salah ini. 4x min y, 4x min y. Nah, ini harusnya ini yang benar ya. Ini salah, sorry. Berarti tinggal y-nya pindah ke sini, 5-nya pindah ke sana. Gitu ya.
Jadi nanti 4x min 5 sama dengan min-nya jadi plus y. Atau kita balik, berarti y sama dengan 4x min 5. Nah, y-nya pindah sini. Jadi y, 5-nya pindah sini jadi min 5. Lanjutkan. Nah, substitusikan sekarang. Kita dapatkan persamaan pertama y sama dengan 4x min 5. Maka kita substitusikan ke, nah karena tadi yang dimisalkan adalah yang kedua, berarti nanti kita substitusikan ke yang pertama ya. Kalau yang kedua sudah kita kenai sesuatu, berarti kita lanjutkannya ya, yang belum dikenai sesuatu, gitu ya. Kita dimisalkan di sini berarti hasilnya dari nanti disubstitusikan ke yang belum. Nah, substitusikan ke 2x tambah 3y sama dengan negatif 1. Maka karena yang dimisalkan y ketika ketemu pada persamaan ini, ketemu y pada persamaan ini, maka y-nya kita ganti dengan 4x min 5. 2x tambah 3y, 3y. Nah, y-nya langsung kita ganti 4x min 5 sama dengan negatif 1. Kemudian 2x tambah, nah 3 kali 4x 12x, 3 kali min 5 min 15 sama dengan negatif 1. 12 tambah 2 14, ini ada variabelnya ya, 2x tambah 12x berarti 14x. Negatif 15 nya pindah ruas jadi positif 15. Negatif 1 ditambah 15. Nah, hutang 1 nyaure kok 15, berarti nanti kan masih punya kembalian 14. Nah, kalau tidak hutang berarti dia sudah jadi positif ya. Nah, ini tinggal pindah ruaskan saja. Kalau kali tentunya jadi bagi 14 dibagi 14, maka ketemu x-nya 1. Nah, lanjutkan. Sudah ketemu 1 berarti tinggal yang belum ketemu apa? Yang belum ketemu adalah y-nya. Kita cari y-nya. Nah, berarti kita substitusikan x yang nilainya 1 ke persamaan ini ya. Jadi 4x min 5 sama dengan 4 dikali x-nya diganti 1 dikurang 5. 4 dikurangi 5, maka dia akan ketemu negatif 1. Maka x-nya 1, y-nya jadi negatif 1. Sehingga x kuadrat ditambah y kuadrat, berarti nanti 1 kuadrat ditambah negatif 1 dikuadratkan. Min dikuadratkan jadi positif ya. 1 tambah 1 akan ketemu 2. Nah, selesai untuk kasus yang nomor 1. Yang kasus kedua sekarang. Nah, tadi yang bulat, sekarang pecahan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, ini 1/x tambah 2 per y sama dengan 7 per 6. Kemudian yang kedua 3 per x min 1 per y sama dengan 7 per 6 juga. Nah, ini dimisalkan ya, kalau seperti ini untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan, tentunya kita misalkan ya. Kalau sudah kita misalkan, nanti bentuknya akan menjadi bulat. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke bentuk pecah sesuai dengan yang kita misalkan. Misalkan a itu adalah 1 per x. Nah, ini ya. Nah, maka b-nya adalah 1 per y. Maka kita akan peroleh, nah ini untuk sistem persamaan yang bentuknya pecahan, nanti kita akan diperoleh, nah ini 1 per x kita ganti dengan a, kemudian 2 per y berarti nanti kita ganti dengan 2b, karena 1 per y-nya adalah b, sama dengan 7 per 6. Ini tetap saja kalau yang konstantanya. Yang kedua 3 per x berarti 3a, min 1 per y berarti min b, sama dengan 7 per 6 juga. Sampai sini mudah ya. Kita lanjutkan. Nah, maka dari sini kita dapatkan a ditambah 2b sama dengan 7 per 6, kemudian 6a min 2b sama dengan 7 per 3. Nah, 7 per 3, 7 per 6, 7 per 3. Ini dikali 2 ya, karena untuk menyamakan angka 2 di sini ya, koefisien dari b, maka ini dikali 2. 3a dikali 2, 6a ya, min b dikali 2, min 2b. 7 per 6 dikali 2 ya, jadi 2 dicoret dengan 6, 3 ya, jadi 7 per 3. Maka nanti kita bisa eliminasi si b ini ya. Syarat untuk mengeliminasi berarti harus sama, 2 dengan 2. Nilainya boleh beda, boleh 2 dan negatif 2. Kalau sama-sama negatif dikurangi, sama-sama positif dikurangi. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini, satu negatif satu positif, berarti kita kalau untuk menghilangkan tinggal dijumlahkan saja ya. A ditambah, ini karena operasinya tambah ya, A ditambah 6A jadi 7A. Nah, ini jelas habis, maka nanti 7 per 6 ditambah 7 per 3. Nah, ini disamakan penyebutnya ya. Saya rasa kalian sudah bisa ya menyamakan penyebut baru dijumlahkan. Maka nanti yang per 3 jadikan per 6 dikali 2. Nah, ini kali 2, 14 per 3. 14 tambah 7, 21 per 6. Sudah per 6 ya, ini 7A. Maka A-nya jadi setengah. Kenapa? A jadi setengah. Berarti 21 per 6 dibagi 7 per 1. Atau 21 per 6 dikali
1/7. Kan itu coret-coret ya. Berarti 3/6 setengah. Kan begitu. Nah, ini A-nya baru ketemu setengah. Selesai belum? Kita cari B-nya. Nah, untuk nyari B berarti kita eliminasi si A tadi. Nah, untuk mengeliminasi A berarti yang atas dikali 3, yang bawah kali 1. Yang atas berarti 3A ditambah 6B sama dengan dikali 3. Nah, ini yang 3 dengan 6 dibagi ya, jadi 2 ya. 6 dicoret dengan 3 jadi 7/2. Yang bawah tetap 3A min B sama dengan 7/6. Nah, ini positif dengan positif. Kalau tadi lawannya ya nilainya ya, negatif dan positif malah jumlah. Nih kalau positif dengan positif dia tinggal dikurangi. Habislah si A ini ya, 3 kurangi 3 habis. Tinggal si B, 6 min B. Min ketemu min jadi plus ya, berarti 6 ditambah 1, 7B. Dikurangi. Nah, ini untuk pengurangan berarti harus sama penyebutnya. Nah, ini 6, berarti ini kali 3 kali 3, 21/6. 21 kurangi 7 dia 14/6. Sama kayak tadi kasusnya ya, berarti 14/6 dikali 1/7 saja. Nah, maka ketemu 1/3. Nah, maka nanti dari A yang nilainya setengah, maka nanti karena A-nya adalah 1/x, nah, maka jadi ini 1/x sama dengan setengah. Maka X-nya, nah ini tinggal dibalik saja. Kalau dibalik berarti ini juga dibalik. X/1 sama dengan 2/1. Atau X-nya ketemu 2. Gitu ya. B-nya juga sama. B nilainya ternyata 1/3, maka nanti B-nya kan 1/y tadi permisalannya ya. Permisalan dari 1/y adalah B. Maka 1/y sama dengan 1/3. Dibalik saja. Jadi Y/1 sama dengan 3/1. Y dibagi 1 Y. 3 dibagi 1 tetap 3. Y-nya ketemu 3. Jadi, bulan penyelesaian adalah 2,3. Gitu ya. Selesai. Nah, untuk prasyarat. Untuk prasyarat Bapak cukup bahas yang SPLTV saja. Ya. Selebihnya nanti kita masuk ke gerbang pintu SPLTV ya. Sama. Tadi Bapak gunakan eliminasinya ada, substitusinya ada. Di sini Bapak pakai gabungannya. Nah, ternyata ada 3 ya. Substitusi harus bisa, eliminasi juga harus bisa. Dua-duanya bisa kita pakai gabungan. Juga boleh. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video Bapak berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.